Halo lagi semua. Apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya teman-teman. Tapi before that I will show you my shopping board products ya teman-teman seperti biasa ya. Gitu ya. Nah ini teman saya kasih ini kali ini saya kasih lihat ya teman-teman, ini warna coklat dan warna merah teman-teman ya begitu ya. Ini tuh apa tuh? Mungkin saya kasih lihat sebentar teman-teman ya. Ini kita bukan chopping board biasa teman-teman ya. Ini kita bahan grade-nya seperti saya udah pernah bilang di video-video saya sebelumnya teman-teman, bahwa ini kita terbuat dari high molecular weight polyethylene teman-teman ya begitu, yang we call this HMWPE teman-teman ya begitu, yang memang ini udah grade internasional teman-teman, secara food safety standard memang udah di-approve teman-teman ya di US, di Europe, bahkan udah di seluruh dunia teman-teman begitu. Kita udah ada certification-nya dari US FDA teman-teman, dan di Europe IPN certification teman-teman begitu ya. Jadi ini kenapa ini bahannya bedanya tuh apa teman-teman ya begitu ya. Ini tuh kita bahannya tuh lebih keras teman-teman ya, lebih keras, lebih padat, dan juga ini lebih berat teman-teman ya dibandingin sama tangan-tangan yang sedang ada di Indonesia teman-teman begitu. Semuanya teman-teman ya, di Indonesia kita saya belum ada jual di pasaran teman-teman begitu ya. Ada lah ya, tapi ada klien kita atau pabrik-pabrik teman-teman, tapi mungkin maksudnya secara belum secara full teman-teman begitu ya. Jadi ini memang bahannya ini ini kita kan dari bahan memang plastik teman-teman ya, bahan we call this high molecular weight polyethylene, artinya itu molekul yang padat teman-teman, yang keras dan yang padat ya. Kenapa dia bikin keras dan padat teman-teman? Karena tuh supaya tuh bahan microplastik ya, yang ini kan namanya talenan, lama-lama dia pasti rapuh lah ya, semua talenan juga sama teman-teman begitu ya. Jadi lama-lama permukaannya pasti bergores teman-teman begitu. Dan akibatnya apa? Itu microplastik tuh bisa lebih jadi copot teman-teman dari permukaan ini, bisa campur ke akibat lama-lama campur ke makanan ya. Teman-teman mikir nggak, misal ada talenan teman-teman yang dari rumah ya, yang udah pada bebar-bebar, udah berhancur, udah kelihatannya udah rusak banget ya, rusak parah ya, tapi masih dipakai teman-teman ya. Itu jangka panjang ya bisa tuh mix ke makanan, daging, apapun yang di chopping di atas permukaannya teman-teman begitu. Akibat tapi itu bahan plastik itu bisa campur ke makanan, dan kita makan lama-lama bisa menyebabkan itu kanker teman-teman begitu ya, jangka panjang ya begitu. These microplastics ya. Jadi teman-teman tuh udah harus bisa sadar bahwa tuh makanya kita kasih ini teman-teman ya. Ini tuh bahannya dia lebih keras, jadi dia nggak gampang tuh bergores teman-teman begitu ya. Dia juga tidak menumpukan pisau ya. Mungkin ada teman-teman bilang, oh saya pakai bahan marble ya. Bahan marble yang marmer itu yang berat itu udah gitu, wah, keras banget ya. Itu udah bahan itu kalau dia di chopping teman-teman, karena dia batu teman-teman ya, batu ya, lawan dengan besi ya, pisau, dia bisa menumpukan dan menghancurkan permukaan pisaunya teman-teman begitu, dibandingin sama plastik lah ya begitu. Plastik memang lebih lembek, tapi dia tidak menumpukan pisau teman-teman. Ini bukan plastik biasa juga ya, ini we call this an engineering, especially design engineering polymer teman-teman begitu. Ini bahan ini didesain khusus plastik, jadi ringan teman-teman, memang ringan dibanding besi lah ya, atau batu ya, marmer teman-teman begitu, tapi dia lebih keras, lebih kuat teman-teman begitu ya kan. Dan juga dia tidak bisa karatan teman-teman ya begitu ya, dibandingkan besi atau batu bisa pecah. Marmer kalau jatuh ya pecah teman-teman ya begitu ya. Jadi ini kalau jatuh ya nggak pecah teman-teman begitu ya. Karena ini bahannya plastik yang mau itu kecuali dipotong ya bisa pecah, bisa jadi dua teman-teman begitu ya kan. Jadi ini memang udah di special design teman-teman, dan juga di negara-negara maju ya, di US, Europe, bahkan di Asia, Singapura, Hong Kong, China teman-teman. Ini memang udah bahan standar minimal yang dipakai teman-teman begitu ya. Jadi ini di Indonesia memang para kondisi memang masih lebih kurang ketat teman-teman. Jadi mereka tuh pakai tuh sembarangan, yang pakai yang bahan grade lebih lembek, lebih murah, dan juga lebih ringan teman-teman begitu. Akibat apa? Itu kayak mungkin hotel-hotel bintang 5 ya teman, atau restoran-restoran terkenal, bahkan mereka pun, kalau saya jujur teman-teman, saya bukan mau menjelaskan mereka masih pakai grade yang begitulah teman-teman, masih agak lembek ya teman-teman, dan juga secara food safety-nya itu kurang atau bahkan pun tidak ada teman-teman begitu. Jadi teman-teman harus hati-hati ya begitu. Anyway, teman-teman, nanti memang harga kita lebih mahal teman-teman, saya jujur ya, saya nggak bisa compete dari sisi harga untuk yang bahan-bahan lembek murah, talan-talan lembek murah dan ringan itu teman-teman begitu. Jadi kalau teman-teman hanya mau memikirkan kesehatan ya jangka panjang secara food safety ya, supaya jangka panjang tidak terkena kanker atau kesehatan, atau demi konsumen teman-teman begitu. Nah, ini boleh switch ke produk kita teman-teman begitu ya. Anyway, teman-teman bisa reach di Instagram di H2 Ranger ya teman-teman, atau di Tokopedia dan di Instagram teman-teman. Ini warna coklat teman-teman, saya sengaja saya pasang ini handle ya, karena ini ini yang handle ini yang stainless steel teman-teman ya begitu, by the way ya. Jadi ini kita pasang supaya tuh dia nggak terlalu, memang agak berat teman-teman, ini kurang lebih hampir mau 5 kilo teman-teman. Jadi kita pasangnya supaya tuh dipegangnya enak teman-teman begitu ya. Ini ukuran yang boleh juga pakai UMKM atau di rumah teman-teman begitu. Ini warna coklat ya, ini juga warna merah nih teman-teman begitu. Kita banyak warna teman-teman, nanti bisa inquire saya melalui Instagram DM atau di Tokopedia teman-teman begitu ya, H2 Ranger ya begitu. Ini juga warna merah ya. Oke, anyway, mungkin sekarang saya mau sharing sedikit teman-teman mengenai itu kehidupan teman-teman yang begitu trending ya. Memang trending, banyak orang juga zaman sekarang juga
ya banyak orang juga, ya terutama di Indonesia teman-teman, saya perhatiin ya, memang banyak ada orang yang kaya, teman-teman, kaya sekali ya, tapi juga banyak juga sekarang kemiskinan, masih banyak kemiskinan di Indonesia lah teman-teman, saya jujur ya. Saya nggak anggap diri saya tuh orang kaya teman-teman begitu. Ya kalau saya orang kaya, mungkin saya udah nggak bikin video YouTube atau channel YouTube ini teman-teman yang begitu ya. Semuanya udah berjalan dengan baik, nggak usah ngapa-ngapain lagi teman-teman begitu ya. Kayak si siapa tuh? Ya banyak tuh YouTuber yang atau kayak selebriti yang mereka memperlihatkan kekayaan mereka, atau mereka menganggap diri mereka tuh kaya sekali teman-teman begitu ya. Yang adalah yang kayak Chinese Indonesian yang baru-baru ini yang viral itu teman-teman begitu ya. Dan kalau menurut saya sedikit kurang punya otak, kalau saya jujur ya begitu. Dia memperlihatkan kekayaan dia, bahwa mereka begitu kaya, dan juga dia juga diinterview di si Deddy Corbuzier punya podcast ya. Dia diundang ya, namanya saya lupa namanya teman-teman, tapi orangnya yang kayaknya umur baru 30-an teman-teman begitu ya, 30-an itu yang memperlihatkan dia tuh kaya teman-teman. Dia tuh pakai staffnya dari orang Singapura. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, tapi saya jujur saya cuma hanya tahu mukanya, tapi saya nggak tahu namanya begitu. Lupa namanya, bukan saja dilupa, tapi memang saya orang-orang kayak begitu saya anggap dia kurang punya otak begitu ya. Ya melakukan hal-hal begitu di negara Indonesia teman-teman ya, di negara kayak begini. Mungkin kalau dia melakukan hal-hal begitu di negara yang kaya ya, misalnya kayak di Eropa, di US ya, atau di kota di Paris, atau di negara yang benar-benar yang negara berduit lah ya, kalangannya tuh ada duit, dia melakukan itu masih kalau menurut saya masih lumrah teman-teman begitu ya, memperlihatkan dia begitu kaya ya begitu. Tapi di Indonesia ya, di sini masih, kita nggak usah jauh-jauh, kita melihat keliling sekitar kota aja ya, masih banyak pengemis ya, pemulung, tukang minta-minta. Saya juga udah pernah bikin video teman-teman sebelumnya tentang orang miskin begitu ya, yang kadang saya lihat di jalanan, saya juga nggak tega gitu teman-teman begitu, sampai saya juga ya mungkin sekarang saya udah nggak begitu teman-teman ya, karena harus stopin kendaraan tiba-tiba ke pinggir gitu teman-teman, agak sedikit tuh mengganggu lalu lintas teman-teman begitu ya kan. Jadi di sini kita berbuat begitu teman-teman, yang memperlihatkan ya, itu kadang-kadang kalau menurut saya teman-teman agak sedikit kurang sensitif ya begitu ya. Begitu kita memang kita udah tahu kita mungkin kita ada uang ya. Kalau dari saya sih jujur saya nggak banyak uang teman-teman ya. Justru saya kekurangan uang, baru saya bikin video begini teman-teman begitu ya. Ya kan, dan masih mau mencoba lah teman-teman gitu, coba mandiri juga teman-teman. Bahkan pun saya sendiri pun kalau memang ada posisi pekerjaan, mungkin saya juga mungkin masih mau kerja teman-teman begitu ya kan, nah mungkin begitu. Jadi saya ngeliat dia orang begitu, nah oke, itu dia dapat kekayaan itu teman-teman. Saya jujur ya, bukan saya mau mempermalukan ya. Dia dapat kekayaan itu dapat dari bapaknya. Dia selalu bikin video Insta Story atau Reel Instagramnya tuh dengan bapaknya teman-teman. Oh, bapaknya kasih dia kartu kredit gitu, atau bapaknya kasih dia perusahaan, atau dia nggak suka sama perusahaan apa langsung dibeli perusahaan itu teman-teman begitu kan, begitu ya kan. Jadi dengan kemampuan bapaknya, dia bisa memperlihatkan bahwa dia itu, bapaknya tuh royal sama dia gitu. Gimana tuh kalau menurut saya teman-teman ya, kalau di mata saya teman-teman, saya agak sedikit memalukan teman-teman. Kenapa memalukan teman-teman ya? Saya lebih bangga ya teman-teman dengan kekayaan atau bisnis yang mungkin saya cari jalur sendiri gitu teman-teman. Kita usaha sendiri ya, memang kita adalah backingan support dari orang tua teman-teman ya, sekolahin kita ya, kuliahin kita teman-teman ya, begitu ya, kasih kita modal mungkin sedikit teman-teman begitu ya. Tapi di sisi itu kita sebagai seorang individual ya, kita harus punya tuh harga diri, martabat diri sendiri, bahwa tuh ini benar kita yang usahakan, dan kita yang coba, yang kita yang apa namanya ya, kita bekerja keras tuh teman-teman begitu ya kan, begitu. Bukan tuh dari semuanya serba diberi dari orang tua atau keluarga gitu teman-teman begitu ya kan. Kalau saya sih punya prinsip begitu teman-teman. Memang saya juga ada lah, saya bukan saya munafik teman-teman, saya juga ada, saya bantuan dari orang tua, dari keluarga juga saya ada teman-teman begitu. Tapi di masa depan, apalagi saya udah tahu juga dari misalnya dari keluarga sendiri, orang-orang dekat sendiri juga mungkin menghina kita teman-teman ya gitu, bisa menghina kita juga ya, nah jadi kita juga merasakan tuh kepahitan dan penghinaan itu teman-teman begitu. Jadi kita berusaha tuh untuk mandiri, dan kita berusaha untuk bisa sukses sendiri teman-teman. Itu kalau itu sih saya ya begitu ya, karena itu yang apa yang saya rasakan teman-teman begitu. Nggak semuanya itu manis teman-teman dalam kehidupan ya, walaupun kita tuh diberi atau disupport sama keluarga atau orang tua gitu, kadang-kadang juga di sisi itu juga ada penghinaan, dan merasa tuh juga ada tuh rasa malu juga teman-teman begitu ya kan, gitu, kepahitan juga ya teman-teman. Jadi makanya kenapa saya bikin video ini teman-teman ya, bagi teman-teman mungkin yang nggak kuliah ya, atau yang merasa tuh miskin, atau nggak punya uang, atau bagaimana teman-teman begitu ya kan, mungkin bisa tuh mencoba tuh alternatif, cari jalan kehidupan yang
lain tuh teman-teman begitu ya kan. Saya nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh aja ya, katanya si yang saya dengar itu si Next Carlos teman-teman ya begitu ya. Saya agak sedikit waktu dia sharing cerita dia teman-teman, saya rasa dia kayaknya dia nggak kuliah si Next Carlos itu teman-teman ya. Saya nggak tahu dia kuliah atau enggak ya, tapi kayaknya dia jaga toko awal-awalnya teman-teman cerita dia ya. Terus dia coba-coba dia bikin video, baru dia punya YouTube channel, baru membesar itu teman-teman begitu ya kan. Jadi akhirnya dia bisa sukses, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa support orang tuanya, keluarganya teman-teman begitu ya kan. Jadi itu semacam kayak suatu success story teman-teman gitu ya. Jadi dengan tidak mempunyai apa-apa dan dengan kemiskinan teman-teman ya, kita bisa tuh berpikir, oh ini caranya bagaimana, alternatif teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nggak bisa kuliah atau nggak mampu kuliah ya, kuliah itu mungkin itu bagus teman-teman ya. Kalau kita bisa ya, kalau kita mampu ya. Tapi kalau memang nggak ada cara jalan keluar lain ya, alternatif itu bisa tuh kita cari jalan lain teman-teman begitu ya kan. Memang cari kerjaan susah ya teman-teman tanpa S1 lah ya, saya jujur ya kan. Tapi maksudnya kita bisa cari jalan bagaimana ya teman-teman dengan keahlian dan kelebihan masing-masing punya orang teman-teman begitu ya kan. Nah jadi selama kita masih mau berusaha teman-teman, masih mau berusaha, kita maju ya dalam hidup teman-teman, berusaha ya. Pasti yang di atas tuh pelan-pelan cari memberi jalan keluar teman-teman begitu ya. Nggak mesti tuh harus tuh punya kuliah atau bagaimana teman-teman begitu. Saya mau jujur teman-teman ya, saya juga kondisi hidup saya juga nggak bilang juga selalu tuh we call this kayak orang bilang smooth sailing teman-teman ya. Maksudnya lancar terus enggak teman-teman begitu. Kadang kita juga ada naik turun dalam kehidupan ya begitu ya. Gimana pas kita ada uang, gimana kita pas kita nggak ada uang teman-teman begitu ya kan. Kalau pas kita ada uang teman-teman, semuanya gampang teman-teman ya. Semuanya bisa gampang. Hanya mengedipkan mata kita bisa beli ini, apa segala macam teman-teman begitu ya kan. Nah, kalau kita pas ada uang teman-teman begitu ya. Atau apalagi kalau uang itu kita dikasih, uang itu dikasih dari orang tua atau bagaimana teman-teman. Dulu kayak waktu saya dulu zaman masih kuliah teman-teman begitu ya kan. Jadi saya berasa teman-teman, saya lebih lebih kurang menghargai uang teman-teman ya. Dulu waktu saya zaman tuh kalau uang itu dapat ke saya, maksudnya diberi ke saya dengan mudah gitu teman-teman gitu. Dibandingin sama kalau saya harus cari uang sendiri teman-teman ya. Udah gajinya kecil misalnya ya, udah gitu kita pelan-pelan kita digaji per jam ya teman-teman gitu. Kalau dulu kerja part time ya di luar negeri teman-teman begitu. Jadi kita lebih menghargai uang teman-teman begitu. Apalagi zaman sekarang ya, kita juga dalam kehidupan, dalam bisnis juga kita juga ada pasang surut teman-teman yang nggak selalu kita rame. Kadang-kadang kita nggak ada penjualan sama sekali sampai berbulan-bulan teman-teman ya begitu. Jadi ini membuat kita tuh jadi dengan faktor kemiskinan ini teman-teman, saya boleh bilang jujur teman-teman, mungkin faktor kemiskinan yang kita bilangnya ya. Jadi kita bisa berpikir lebih dewasa dan lebih matang teman-teman begitu. Kalau itu sih saya pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Mungkin kayak udah biasa hal-hal yang biasa saya beli waktu pas ada uang ya. Tiba-tiba nggak ada uang, kita mikir-mikir lagi teman-teman, ini kita sebenarnya kita perlu atau enggak ya, atau kita bisa skip ya, kita nggak usah beli ini dulu gitu teman-teman begitu ya. Misalnya kayak hal-hal mungkin kayak contoh bahan makanan atau apa teman-teman begitu, mungkin dulu ada uang bisa beli lebih banyak menikmati beli daging atau beli apa teman-teman ya begitu ya, makanan yang kita suka teman-teman, coklat apa segala macam. Tapi pas kita nggak ada uang, bahkan mau beli beras pun kita juga mikir-mikir lagi teman-teman begitu, karena kita kurangin makan nasi teman-teman ya begitu ya. Jadi hal-hal yang mendasar pun kita harus mikir 2 kali teman-teman begitu ya. Demi apa? Demi kita menghemat ya dalam hidup teman-teman ya. Dan juga supaya kita tidak mengemis sama orang lain teman-teman begitu. Lebih baik kita hemat ya, kita ngirit ya, kita ya mungkin kita dibilangnya downgrade teman-teman ya, daripada kita harus mengemis sama orang lain teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya punya prinsip hidup teman-teman begitu ya. Nggak ada artinya kita memperlihatkan dan kita malu atau nggak punya merasa tuh minder atau apa teman-teman ya, karena tuh kita merasa kita begini atau begini. Enggak teman-teman, saya dari dulu juga saya berteman juga dengan orang apapun teman-teman yang begitu, dengan kalangan bawah, kalangan juga atas teman-teman begitu ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman begitu ya, dengan kekurangan ekonomi teman-teman, dengan keterbatasan dan kekurangan uang, kekayaan teman-teman ya, kita boleh bilang kita minta kategori miskin ya. Jadi kita bisa memikir teman-teman, kita bisa melihat dan memikir dalam menjalani hidup itu teman-teman gitu, memikir 2 kali ya, jadi lebih dewasa juga teman-teman. Kalau itu sih menurut saya teman-teman ya. Jadi ini semuanya itu, kalau itu sih menurut saya teman-teman, menurut saya itu suatu masa pembelajaran teman-teman. Kalau itu menurut saya, kita dalam hidup ini teman-teman, kita jangan merasa takut tuh atau merasa takut tuh kita tuh kelaparan atau bagaimana teman-teman gitu. Kalau kita memang orang yang baik teman-teman ya, pasti yang di atas dia kasih kita jalan keluar yang terbaik buat kita teman-teman gitu.
Tapi dengan kekurangan begini, teman-teman, kekurangan secara ekonomi dan kemiskinan ya. Kalau itu sih saya anggap itu sebagai suatu tahap pembelajaran, teman-teman ya. Pembelajaran dalam hidup begitu ya. Jadi kita bisa ngelihat, oh ini kita bisa belajar menghemat, teman-teman ya. Itu yang pertama, menghemat ya. Kita bisa belajar tuh simpen uang, teman-teman yang begitu. Jadi kita berasa tuh, oh ini kita mungkin pas sekarang kita ada uang, kita tidak menghambur-hamburkan uang, teman-teman ya. Kita menjaga yang menghemat supaya tuh nanti pas kita nanti nggak ada uang, bulan-bulan depan bagaimana. Begitu, teman-teman. Jadi kita bisa belajar menghemat, belajar tuh menggunakan uang tuh dengan lebih baik gitu, teman, daripada tuh menghambur-hamburkan uang dan juga tidak menghargai uang gitu, teman. Dimana kalau uang itu udah kebanyakan ya. Kalau orang, saya perhatiin teman, orang yang kebanyakan uang ya, mereka tuh jadi penggunaannya itu kadang-kadang tuh jadi nggak pakai otak, teman-teman begitu. Juga over, juga berlebihan, teman-teman ya begitu ya. Kayak banyak orang kaya, teman-teman tahu deh, kebanyakan uang. Jadi mereka nggak tahu uang itu harus diapain. Mereka beli mobil lah, beli mobil mewah ya, beli apa yang nggak begitu berguna, jujur teman-teman begitu ya. Sekarang pakai mobil mewah, teman-teman, di Jakarta ya, kondisi kayak begini ya, kotanya ya, bukan saya ngatain lah ya. Terus banyak orang masih yang dibawa orang miskin, atau jadi kan silau, teman-teman begitu. Beli mobil mewah yang ya, akibatnya mobil mewah juga dipakai, mungkin dia nabrak truk lah atau apalah, ntar mobilnya rusak atau bagaimana, teman-teman begitu. Karena di sini juga jalanan juga, di Jakarta jalanan juga kurang bagus ya, jujur teman-teman, dibanding sama di luar negeri ya. Di jalanannya mungkin lebih jauh lebih bagus, teman begitu ya. Jadi pakai mobil kayak begituan ya kan. Jadi ini kita bisa lihat, nah, orang yang punya uang ya sama orang yang tidak punya uang atau yang biasa-biasa aja, teman begitu ya kan. Jadi kebanyakan tuh saya lihat, teman saya pribadi sendiri juga banyak menyaksikan ya, orang yang banyak uang itu kebanyakan tuh mereka tuh kurang punya otak udah gitu mereka menggunakan uang tuh semena-mena, teman-teman ya, seenak jidat, tanpa melihat tuh ke bawah gitu, teman-teman gitu. Orang-orang lain yang mungkin yang hidupnya masih bagaimana gitu, teman-teman gitu. Mereka menggunakan uang itu dengan sesuka hati, teman-teman ya. Memang sih itu kerja keras mereka juga ya. Mereka mendapatkan uang itu juga dengan usaha mereka sendiri, teman. Tapi bukan berarti itu menyalahgunakan, teman-teman begitu ya. Dibanding sama orang yang tidak punya uang atau bahkan yang miskin atau yang biasa-biasa aja, teman-teman, mereka lebih berhati-hati ya. Mereka lebih mikir, oh ini harus dibuat apa. Jadi suatu latihan juga buat mereka, teman-teman gitu. Kenapa saya ngomong begini ya? Karena saya udah pernah di dua sisi itu, teman-teman gitu. Dimana saya juga ada uang dulu ya, teman-teman ya. Waktu saya masih muda lah ya. Selalu dikasih uang sama orang tua atau bagaimana, teman-teman begitu. Dibandingin sama sekarang, teman-teman begitu ya. Dimana itu saya juga harus berhati-hati, harus mikir ke depan, oh nanti kalau saya nggak ada penjualan bagaimana gitu. Apa saya nggak mau saya pinjam uang atau saya mengemis sama orang lain lagi, teman-teman begitu ya kan. Jadi itu suatu dua sisi kehidupan ya, teman-teman begitu. Ya saya hanya bikin video ini supaya buat sharing aja, teman-teman, bahwa tuh kemiskinan itu ya mungkin kalau kita di bahasanya sudah bilang itu suatu blessing in disguise ya, teman-teman begitu. Artinya tuh kemiskinan itu mungkin ada yang pernah bilang suatu privilege ya, teman-teman ya begitu ya. Ada satu dulu pernah bilang, si YouTuber yang terkenal itu, teman-teman ya, mungkin sekarang udah masuk penjara atau bagaimana, saya kurang tahu itu. Jadi dia bilang, oh suatu kemiskinan itu mungkin suatu privilege, teman-teman ya, suatu berkah gitu, teman-teman begitu. Berkah untuk apa? Supaya nanti di masa depan dia udah suatu saat dia mendapatkan kekayaan, dia bisa lebih menghargai ya, lebih bersyukur, teman-teman ya, lebih bersyukur, lebih bisa menghargai dan mengapresiasi itu pemberian kekayaan dari atas, teman-teman begitu. Dimana kekayaan itu kalau dia udah berbuat begitu, dia akan bisa tuh lebih bertahan tuh jauh lebih lama, akan selamanya gitu, teman-teman, dibandingin sama orang yang tidak menghargai uang, tidak menghargai kekayaan ya, teman-teman begitu. Anyway, hope you can learn from my video ini, teman-teman, today ya, teman-teman begitu ya. Also help me to subscribe, like and share. Oke, teman-teman, thank you for watching. Oke, bye bye.